kembali lagi di podcast Solata. Teman adalah keluarga yang kita pilih. Nah, sekarang masih sama Randy di sini. Untuk yang episode sebelumnya kita udah sempat cerita-cerita tentang proses pemilihannya Randy sampai akhirnya awal syutingnya seperti apa dan akhirnya Randy terpilih menjadi pemeran utama. Seorang angkasa yang katanya memang banyak persamaan dari Randy dan juga angkasa ini ya. Amin. Nah, sekarang aku pengen tahu lebih lanjut lagi pada saat Randy di sana. Di Olon sendiri kan tapi sebelumnya ya udah sempat ceritain situasi alamnya seperti apa, panasnya kayak gimana, atau triknya seperti apa. Di sana itu berapa lama totalnya? Total syuting dari datang sampai selesai? Kalau aku kan berarti kan datang tuh sebenarnya seminggu atau 2 minggu sebelum yang lain datang ya. Karena kan duluan. Karena aku tuh harus ketemu sama, karena gini, yang jadi pemeran-pemeran anak-anaknya itu kan masih dalam proses pemilihan akhir ya. Okay. Masih di audisi pemilihan akhir. Jadi aku harus juga datang di sana, bangun chemistry lah. Okay. Nanti sampai akhirnya kepilih anak-anaknya yang intinya nih. Jadi di situ ya ikutin proses mereka, pemilihan mereka, interaksi juga sama mereka dan yang buat aku mungkin bukan mungkin sih, aku tuh kagum banget sih sama mereka. Maksudnya Makale, Toraja itu kan bukan kota seperti Jakarta yang mungkin kalau kita bisa bilang tuh pemeran-pemeran anak-anak yang di Jakarta mungkin banyak yang udah biasa syuting, udah biasa kenal kamera, dan mereka tuh benar-benar baru semua. Dan sampai akhirnya kepilih, sampai anak-anak ini nih yang inti-inti ini kepilih, benar-benar kaget. Acting mereka tuh semua bagus. Gak ada acting yang gak bagus. Actingnya natural semua dan apa ya? Actingnya tuh pakai hati. Jadi dan gini, mereka itu tuh sangat excited gitu loh, kayak ketemu ketemu aku nih. Bukan karena mereka ketemu Kak Randy nih. Aku biasa nonton di TV, enggak, tapi mereka tuh excited ketemu aku tuh sebagai angkasa, sebagai Pak Guru. Dia tidak melihat aku, mereka itu semuanya nggak melihat aku tuh sebagai seorang Randy Kiernet dari Jakarta datang ke Toraja buat syuting sama mereka, tapi mereka melihat aku tuh sebagai Pak Guru. Itu yang mahal buat aku. Ya walaupun mereka juga tahu, Kak Randy ini udah syuting, Kak Randy ini udah terkenal, tapi ya mereka lihat itu sebagai seorang Pak Guru, sebagai seorang kakak, sebagai seorang orang tua gitu, yang kayak dikangenin gitu sama mereka. Kayak ayo Pak Guru gini. Jadi kalau dibilang chemistry tuh anak-anak itu sangat membantu banget. Acting mereka bagus banget ya, walaupun namanya anak-anak, ada mood-moodnya, tapi overall mereka itu sangat profesional. Udah jempol buat anak-anak. Padahal baru debut loh mereka, dan itu udah profesional banget. Profesional dan itu diakuin kok sama Mas Iwan, actingnya bagus ya Mas ya. Oh wow, bagus ada banget. berapa anak di sana? Karno, Harto, Mega, Habibi, Wahid, berlima. Ada 6. Bambang, 6. 6. Maaf Bambang. 6. Ada 6. Di antara ke-6 itu yang paling nempel sama Randy atau nempel sama angkasa yang mana? Karno. Karena memang karakternya dia di skrip seperti itu atau daily life-nya juga kayak gitu? Dia tuh anak paling vokal kali ya. Karno itu nama aslinya Keizo. Dia tuh anak yang paling vokal, paling apa adanya. Paling, kalau mungkin bahasanya tuh dibilangnya aktif lah. Aku nggak bilang dia bandel atau bangor, enggak. Karena buat aku anak-anak kecil tuh kalau nakal tuh biasa, kenakalan anak kecil. Tapi dia paling aktif, paling bisa menyuarakan isi hatinya, apa yang dia mau tuh apa adanya. Nah aku paling suka, ya paling deket sama dia. Dia sama satu lagi, kalau yang satu lagi tuh Mega. Oh sama Mega. Ya. Tuh dia pinter juga tuh actingnya, bagus. Karno dan Mega memang relate ya, sepertinya yang nama itu ya. Iya. Di luar film ini. Oh iya bener ya, relate. Gue baru nyadar. Tapi itu kan nama karakter film ya. Nah terus selama di sana kan harus ada bonding tuh.
harus perkenalan dulu gitu. Sempet susah nggak sih untuk nembus ke mereka biar mereka lebih kerasa deket atau dari awal mereka udah nempel aja gitu? Untungnya enggak, mereka itu kan mungkin kebantu karena mereka juga excited ya. Ini sesuatu yang baru di dunianya mereka, dunia anak-anak mereka. Dan ini suatu kebanggaan juga pasti buat mereka kan. Suatu prestasi. Jadi mereka juga membuka diri mereka kepada seorang Ricky Ernest, seorang angkasa dengan baik juga gitu. Jadi buat bonding nggak susah buat mereka. Terus aku juga kan di situ ada Bang Harsya yang jadi Parombe, ada Fail, ada Rahel yang jadi Lembayung. Ya untungnya aku tuh dipertemukan sama orang-orang tuh yang semuanya hatinya tuh humble semua. Hatinya tuh emang ya udah di project ini gitu loh. Yang bukan apa ya? Enggak. Kita tuh jadi gini, pas kita nyampe, kita ketemu semua pemain. Ya udah ngalir aja semua natural tuh. Semua itu udah berasa kekeluargaan aja. Semua yang udah enggak yang kayak lu siapa gue siapa. Lu posisinya di atas gue, lu di bawah gue. Nggak ada. Kita semua sama. Oke, langsung ngeblend Bonding, aja udah. ya. Waktu di sana berarti tinggalnya di mana tuh? Puji Tuhan di rumah penduduk pas di Olon. Di rumah penduduk. Rumah penduduk. Oke. Boleh bisa diceritain biar kebayang lagi nih rumah yang 2 minggu dulu deh di Olon dulu tuh rumah Jadi penduduk. kalau di Olon tuh karena di Olon itu kan emang dia tempatnya tuh masih konservatif banget kan, masih benar-benar original. Oh, oke. Masih benar-benar tuh ya udah benar-benar asli di sana, penduduk asli, suku asli. Jadi dia masih rumah panggung yang benar-benar dari kayu. Oh. Iya, dan Ada foto-fotonya nggak? ada ya, masih warnanya ada. Nah, mungkin bisa sambil di slideshow ya. Jadi benar-benar kita tuh ya tinggal ya sesuai emang keadaan di sana. Kita nggak bisa nuntut apa-apa juga, dan emang kita kan juga harus sesuaiin ya, karena kita ceritanya tinggal di sana kan. Iya. Jadi guru di sana. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya nih nyaman di hotel atau di sana, ya pasti di hotel. Ya. Tapi kan kita harus mengerti kondisi. Ya udah ya di sana ya di sana. Dan ya mungkin fun fact-nya itu di sana tuh kita tidur ya cuma ini papan nih. Papan, tikar yang aja udah tikar. Iya. Yang penting nggak langsung papan. Terus masing-masing orang jatah bantalnya itu satu. Kasur? Kasur itu karena kan ada pemain perempuan ya. Oh iya. Ada Rahel, terus ada kru kita yang perempuan juga yang berkeluarga, ya kita kasih ke mereka. Oh. Kalau kita yang laki-laki ya udah di tikar aja. Wow. Dipisah, iya. Pagi-pagi ngilu-ngilu nggak Ngilu. sakit pinggang gitu? Banget, lumayan. tapi itu kali ya. Dan ya ini, jadi di atapnya itu tuh kan ditutup papan juga ya. Itu kan tempat mereka naruh jagung, ngeringin jagung. Oh iya. Pastinya banyak kutu jagung. Kutu jagung itu jatuh-jatuh. Iya. Jadi ya udahlah Gitu. itu Tapi ya. kutu jagung itu nggak bikin gatal, nggak. Iya. Cuma kaget aja. Karena kita nggak biasa orang namanya orang kota kan kayak apa nih? Iya. Tapi overall ya, kalau dibilang nyaman nggak nyaman, enggak. Terus kalau misalnya sungainya juga lagi ngeluap, air sungainya jadi warna coklat, ya air mandi kita di kamar mandinya juga jadi warna coklat. Oh, karena menggunakan air yang langsung ngalir. Oke. Dari rumah ke sungai jauh? Enggak sih, nggak terlalu jauh ya. Mungkin kayak berapa meter, berapa ratus meter lah. Berapa ratus meter lumayan jauh loh. Lumayan. 100 meter ada? Ada. Itu kalau mau ke toilet juga sejauh Oh itu? enggak, kebetulan toiletnya tuh ada di dalam rumahnya. Oh, kalau jadi toilet kayak dia ada. narik airnya. Tapi kalau untuk misalnya mandi, airnya lagi ngeluap ya sama aja. sama aja. Kita juga mandinya juga ya airnya warna coklat ya. Kalau misalnya nggak hujan atau airnya nggak meluap ya bening. Oke. Listrik aman? Listrik kalau siang itu nggak ada, malam baru ada. Oh, masih ada kayak Masih ada listrik. Jam-jam berapa gitu ya? Mungkin masukan juga nih buat pemerintah ya, biar pemerataan listriknya lebih
maksimal Iya. lagi biar 24 jam Tapi di tuh lucunya sana. tuh mereka tuh di sana tuh nggak keganggu dengan listrik yang seadanya itu nggak keganggu justru. Iya sih, benar sih. Dan di situ kan juga ada sekolah ya. Aku baru pengalaman pribadi ya, kita tuh bersyukur banget hari kita syuting di scene sekolah ya Mas ya. Itu hari Senin, mereka upacara bendera. Semua murid-muridnya ikut upacara bendera. Pengalaman pertama kali aku lihat mereka upacara bendera, pada aku rekamin aku ikut nangis, terharu lah. Maksudnya mereka kan di daerah yang sangat remote banget, yang fasilitas jauh, fasilitas Iya, gampang, tapi mereka tuh antusiasnya ikut upacara bendera, anak-anak kecil dengan fasilitas yang seadanya, sekolah yang seadanya, mereka masih mau upacara tuh yang dengan benar-benar serius gitu, nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu pengalaman yang sangat mahal, pengalaman yang sangat berharga banget buat aku, yang nggak sedikit dari kita kru-kru juga pas lihat itu semua, kita tuh diem, kita berhenti aktivitas, kita lihat mereka, kita liatin bendera mereka naikin tuh kita semua nangis gitu, karena ini yang nggak kita dapetin. Khidmat banget lah ya mereka ini. Iya. Tuh. Jadi karena kalau kita biasanya upacara ya karena sering upacara jadi ngerasa ya udahlah itu kayak rutinitas aja. Tapi kalau buat mereka, buat anak-anak ini meskipun mereka dengan ya fasilitasnya sangat terbatas, mereka tetap hatinya di situ, upacara ya Hatinya upacara di situ, gitu. iya. Khidmat sekali ya anak-anak ini emang hatinya memang masih bersih ya. Betul. Ya, jadi mereka bagus adik-adik. Terus yang berikutnya listrik masih ada keterbatasan untuk di sana, air juga masih ada keterbatasan juga. Kalau untuk internet sendiri, kan kalau kita masuk pada saat pandemi kan semuanya tuh serba internet, serba Ya, belajarnya betul. online. Nah, kalau internet udah nyampe sana juga. Internet sih setahu aku ya, yang dari aku lihat pas di sana itu internet jaringannya susah. Ada tapi susah. Cuma 1-2 provider yang bisa, dan itu cuma di beberapa titik aja. Jadi kalau mungkin aku boleh nilai ya, itu cuma mereka mungkin gurunya siapin materinya dari internet mungkin. Iya. Langsung dikasih ke anak-anaknya, tapi anak-anaknya emang secara nimba ilmunya, secara belajarnya ya onsite, nggak ada yang pakai internet, semua ya manual semuanya. Jadi mereka belum, kalau kita bandingkan sama anak-anak Jakarta masih belum secanggih itu gitu. Belum karena sinyal sendiri kan juga susah di situ. Oke, kalau makanan gimana di sana? Susah nggak buat Randy sendiri? Makanan ya. Makanan sih puji Tuhan enggak, cuma ada satu momen. Oke, ketawa dulu, biarin. Aku nggak, ini disclaimer ya, aku tuh Iya. nggak bilang satu jenis makanan ini nggak enak, tapi buat orang lain enak, buat aku nggak. Oh, memang Nggak cocok aja. Beda selera. Iya, aku kan nggak suka kacang hijau. Paling nggak suka bubur kacang hijau, apapun yang berbau kacang hijau aku nggak suka. Dan aku pikir tuh kan kayak kacang hijau kan kalau di Jakarta ya udah kita yang sering aku temuin itu jadi bubur kacang hijau. Iya. Sarapan pagi, kalau nggak makanan di warkop malam. Terus tiba-tiba ternyata itu jadi salah satu sayur Oh. di sana, ya. Oh, dimasaknya bukan manis, justru Manis, dimasaknya malah justru untuk lauk, sayur Iya, gitu. sayur, pokoknya sayur aja. Toge kali bukan? Nggak tahu, pokoknya kacang hijau ya. Tanya Mas Iwan itu kacang hijau aja pokoknya. Mas ini sayur apa? Kacang hijau. Wah. jadi ada 1-2 hari tuh aku cuma makan ya udah gorengannya aja. Oh. Entah tempe atau ikannya udah, sayurnya nggak ada. Itu ngicip pun nggak? Nggak mau. Nggak mau. Tapi kan pada saat awalnya kan nggak tahu kalau itu kacang hijau sebenarnya kan? Kelihatan. Jadi bener-bener kayak bubur kacang hijau cuma dipakein sayur. Oke. Tapi kalau untuk makanan sih semua secara overall ya walaupun keterbatasan ya kita Iya, juga iya. kayak kan makanan kan juga dikirim dari kotanya ke kita kan per berapa hari gitu kan. Oh. Ya aman lah, enak kok gitu lah, ikan cukup lah. Oh, tapi nggak, selain sayur kacang hijau itu nggak nyobain yang khasnya dari sana itu apa gitu? Depatori. Apa itu?
Jadi kue ini, kue khas Toraja ya, Apa namanya? Depatori. Depatori. Isinya? Isinya itu gula merah, pokoknya sama tepung beras, diolah, diaduk, pokoknya digoreng, enak. Bentuknya kayak gemblong bukan sih Pak Iwan? Kayak ini apa? Dorayaki Kalau di bukan? sini tuh kue cincin. Aduh, nggak ngerti lagi kue cincin kayak gimana. Bapia? Bukan ya? Enggak, bukan dia. Oke. Ya gitu deh, Depatori. Kita masukin gambarnya di sini ya. Iya. Nah, ini dia. Ya. Cari deh tuh sampai ketemu Depatori. Itu rate-nya deh dari 1 sampai 10 berapa? 10. Oh ya? Aku selama seminggu selama di sana, syuting di sana Depatori. Ya. Kalau pagi kopi hitam Depatori, dah. Wah, seenak itu. Seenak itu buat di aku sini ya. nggak ada lagi tuh, pasti ya Depatori ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang tahu Depatori ada mungkin di Jakarta di mana, kasih tahu ya. Pengen cobain soalnya Depatori. Rate-nya 10 loh dari 10. Randy loh. Enak garing pakai wijen gitu. Harus cobain deh, Kak. Oke. Pasti akan cobain. Oke, Depatori, terus si sayur kacang Kacang hijau, hijau. apa lagi tuh yang memorable? Memorable terus itu apa lagi ya? Minuman khas? Balok. Apa itu? Balok itu ini apa? Tuak khas Toraja. Tuak. Oh mereka Dari, ada khasnya juga. Di pohon aren ya. Oke, jadi itu khas-khasnya dari sana juga yang sudah sempat dieksplor juga mungkin di sana? Cukup tahu aja cukup mungkin tahu aja. ya. Ya, aku cobain cicip dikit aja. Aku udah selamatin barusan cukup tahu aja. Dia bilang icip. Oke. Karena di sini ada, di sini filmnya ada. Oh, di sini filmnya ada. Ada. Oke, aman lah ya Aman. untuk Ibu Lady aman ya. Aman. Dia tahu kok. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang ini tayangnya akan sebelum film atau pas lagi film nih Pak Iwan? Oh, oke. Jadi kan ini podcast ini ditayangkan sebelum filmnya rilis ya. Kira-kira siapa aja yang harus nonton film ini? Semuanya sih, karena buat aku sih ini filmnya tuh nggak ngebatasin umur. Dan setiap orang itu mau apapun backgroundnya pasti pernah ngalamin di posisinya angkasa. Pernah ngalamin di posisinya Lembayung. Pernah ngalamin di posisinya Parombe. Jadi di setiap karakternya di film ini mau sampai anak-anaknya, setiap kita tuh pasti pernah ngalamin itu semua. Fase-fase itulah. Jadi wajib nonton. Pasti film ini akan memberi pesan masing-masing ke setiap kita lah. Pesan-pesan yang berbeda-beda, tapi pasti pesannya positif. Pesan juga buat anak-anak pemain filmnya. Nah, Harto, Karno, Mega, Habibi, Wahid, satu Bambang. lagi Bambang. Oke, pesannya dijadiin satu deh. Pesannya buat mereka apa? Aduh. Kangen ya. Tetap jadi anak-anak yang hebat. Tahu value kalian itu akan jadi orang-orang hebat. Jangan pernah kecil hati. Kalian itu orang hebat, calon-calon orang-orang hebat. Kakak bangga pernah kerja bareng sama kalian. Oh, itu yang ngomong Angkasa atau Randy? Randy. Oke. Oke, yang terakhir ajakan buat teman-teman untuk nonton bareng-bareng film Solata. Buat semuanya jangan lupa nanti nonton film Solata di bioskop kesayangan Anda. Ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak saudara, pokoknya ajak semuanya. Kita nonton bareng film Solata, kita ketawa bareng, kita sedih bareng, kita mengharu biru bareng-bareng. Oke, Randy terima kasih ya udah sharing, udah cerita, udah mau nyeritain semuanya pengalamannya, bahkan mau terbuka sama kita. Sukses terus nanti ke depannya, sukses bersama dengan Solata juga, dan juga project-project berikutnya ya. Amin. Oke, Kiki Caya pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.